Hari ini kita sama-sama belajar tematik kelas 2E, subtema 4, pelajaran 1 dan 2, pengalamanku. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study tematik. Bless us and guide us in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Hari ini kita akan belajar membuat puisi, menemukan kata baru dari teks puisi, membuat kreasi dan dengan menghias bahan buatan, menjumlahkan satuan panjang, contoh penerapan sila keempat Pancasila, menemukan kata indah dalam puisi, dan mencari makna, melakukan gerakan melayang. Ayo menulis. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi adalah tempat yang memiliki pemandangan indah. Keindahan pemandangan alam dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Cobalah baca puisi. Puisi tentang pemandangan alam biasanya dibacakan dengan penuh kekaguman. Indonesia karya Ayu. Sungguh indah negeri Indonesia, sawah ladang terbentang luas, bak permadani dari sutra. Indahnya hamparan lautan, membuai setiap pandangan. Oh, alamku Indonesia, indahnya tiada tara. Ayo menulis. Pernahkah kamu menulis puisi karyamu sendiri? Ayo belajar menulis puisi. Tentukan tema dan judul puisi terlebih dahulu. Lalu tuliskan kerangka dan isi puisi. Kerangka puisi berupa kata kalimat yang akan dikembangkan menjadi baris. Contohnya misalnya ya, temanya adalah suasana pantai. Kalau kerangkanya, yang pertama matahari pagi terbit di pantai, yang kedua angin bertiup di pantai. Jadi kerangka di atas dapat diubah menjadi puisi. Misalnya, sang surya mulai menampakkan wajahnya, sepoi angin pagi menyapa wajah. Ayo mengamati. Nina dan teman-teman berwisata ke pantai. Di pantai, mereka melihat banyak cangkang kerang berserakan. Cangkang kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Misalnya seperti benda-benda berikut, karya kerajinan tersebut dibuat untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Karya kerajinan hiasan biasanya lebih mementingkan keindahan dibandingkan kegunaannya. Amatilah gambar berikut. Cari sini cangkang kerang. Baru inilah bahan yang sudah jadi. Kita juga bisa bertanya kepada orang tua kita, bahan apa saja yang kita gunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Benda mana yang terbuat dari bahan alam dan buatan. Coba nanti kamu lihat gambar yang ada, mana bahan alam dan mana benda buatan. Ayo berkreasi. Sepulang berwisata, dengan membuat kerajinan dari cangkang kerang, Nina menggunakan bahan bekas yang ada di rumah. Ayo kita lihat kerajinan yang apa yang dibuat Nina. Tujuan membuat kotak tisu. Alat dan bahan kardus, lem, gunting, cat warna, kuas, dan cangkang kerang. Cara membuatnya, coba perhatikan. Pertama, buatlah lubang memanjang di bagian tutup kardus untuk tempat mengisi tisu. Yang kedua, warnai kotak sepatu menggunakan cat dengan rapi. Yang ketiga, tempelkan cangkang kerang sebagai hiasan. Yang keempat, kamu juga dapat mewarnai cangkang kerang supaya lebih indah. Ayo berhitung. Nina sudah selesai membuat kotak tisu. Nina membuat 2 buah kotak tisu. Tinggi kedua kotak tisu tersebut berbeda. Kotak tisu pertama 28 cm, tinggi kotak tisu kedua 16 cm. Coba perhatikan gambar di gambar. Jika ditumpuk beberapa, tinggi kedua kotak tersebut, tinggi gabungan dua benda dapat diketahui dengan melakukan penjumlahan. Penyelesaiannya, tinggi kedua kotak tisu sama dengan tinggi kotak tisu 1 tambah tinggi kotak tisu 2 sama dengan 28
cm ditambah 16 cm sama dengan 44 cm. Coba hitung tinggi gabungan kota yang tingginya 10 cm dan tinggi sama dengan cara menghitung yang ada di atas ya. Ayo bercerita, libur panjang telah tiba. Keluarga Nina ingin pulang ke kampung. Mereka ingin pergi ke tempat kakek di Padang. Selama di Padang, banyak tempat wisata yang ingin dikunjungi. Ayah bertanya kepada Nina dan Ari tentang tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Saat di Padang nanti, kita berwisata ke mana ya? Ada yang punya ide? Kita ke pantai saja ya. Baru si Adi menjawab, aku ingin pergi ke taman bermain. Ayah meminta pendapat Nina dan Adi. Ayah tidak memutuskan sendiri tempat wisata yang akan dikunjungi. Sikap ayah mencerminkan sila keempat Pancasila. Coba perhatikan gambar berikut. Ayah, bolehkah aku melihat pemandangan di sana? Kedua, aku bosan di sini. Lebih baik aku melihat. Lihat sendiri saja. Menurutku, sikap manakah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila? Sila berapakah yang dimaksud? Kamu jawab sendiri di bukumu ya. Apakah kamu menerapkan Pancasila sila keempat di rumahmu? Nanti kamu bisa cerita sama papa dan mamamu pengalamanmu ya. Coba perhatikan contoh cerita Nina. Sekarang si Nina, aku selalu memberikan kesempatan kepada adikku untuk dapat. Aku tidak pernah mengingat pendapat adikku. Di rumah, tugas membersihkan rumah dibagi dengan musyawarah. Aku melaksanakan hasil musyawarah. Ayo membaca. Di Padang, Nina berkunjung ke Danau Meninjau. Letaknya di dekat rumah kakek. Pemandangan di sekitar Danau Meninjau sangatlah indah. Air danau biru dikelilingi oleh bukit hijau. Bacalah puisi tentang Danau Meninjau berikut. Danau Meninjau, karya Ayu. Danau Meninjau, sungguh kagum aku akan pesona. Kupandangi tak jemu-jemu, bak melihat kepingan surga yang terserak di bumi. Betapa indahnya Danau Meninjau, karya indah dari sang pencipta. Dari puisi berjudul Danau Meninjau terdapat kata-kata yang indah. Ada kata-kata yang tidak digunakan sehari-hari. Mari temukan kata-katanya dari puisi Danau Meninjau. Dan nanti kamu cari makna dari kata tersebut yang cermat. Pertama, rasa, memuji, atau takjub. Daya tarik, bosan, tersebar, pecah. Ayo berulang lagi. Sesuai usul Sadi, keluarga Nina berkunjung ke taman bermain. Di taman bermain, Nina dan Adi bermain trampolin. Trampolin ada di sebelah kanan. Kamu bisa lihat gambar sebelah kanan seperti ayunan ya, namanya trampolin. Nina melompat lalu terpantul ke atas. Nina melayang di udara. Gerakan Nina termasuk gerakan melayang. Ayolah gerakan melayang. Perhatikan gambar yang di bawah. Cara melakukan gerakan melayang. Pertama buka lutut, lalu melompatlah seperti ini. Mendaratlah dengan kedua kakimu secara bersamaan. Mendarat dengan menekuk lutut. Kamu juga dapat melompat lebih jauh. Berlari kecillah sampai batas pijakan. Selanjutnya, melompatlah sejauh mungkin. Daratkan kakimu secara bersamaan. Latihan kita hari ini mengerjakan halaman 91 nomor 3, halaman 96 nomor 1. Selama mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita tutup, kita close pembelajaran tematik hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to close our subject thematic. Bless us. In the name of Jesus Christ we pray. I say